Nah tuh hasilnya tetap lembut, empuk walaupun tidak menggunakan mixer, tanpa diulin lama, tanpa bread improver, tetap bisa pakai susu kental manis. Bentuknya sudah terlihat lembut, lentur, kalau ditekan dia kembali ke bentuk semula. Tidak lembab dan tidak seret. Jadi kalau di rumah ada susu kental manis, resep ini sangat cocok, apalagi kalau di rumah tidak ada mixer atau malas ngulin lama. Pertama, siapkan 100 ml air di suhu ruang, kemudian tambahkan 70 gram atau 2 saset susu kental manis dan 10 gram gula halus. Selanjutnya tambahkan 5 gram ragi instan. 1 butir telur langsung saya masukkan di tahap ini. Jadi terserah mau dimasukkan sekarang atau setelah 5 menit kemudian, tidak masalah. Hasilnya akan tetap sama. Diaduk dulu sampai sedikit agak tercampur, lalu kita tutup dan diamkan sekitar 10 menit atau sampai larutannya terlihat berbusa, menandakan raginya aktif dan siap untuk digunakan. Ini di menit kelima terlihat raginya aktif. Sekarang kita sisihkan dulu dan siapkan bahan tepung. 250 gram tepung terigu protein tinggi dan garam secukupnya, lalu diaduk sampai merata sekitar 1 menit, dan selanjutnya baru kita tambahkan larutan ragi yang tadi kita sudah siapkan. Aduk dengan menggunakan spatula sampai semua adonan keringnya terbasahi atau tercampur sempurna. Di resep ini pure tidak menggunakan mixer, tanpa ulen-ulen, atau sama sekali tidak menggunakan bread improver ya. Jadi resep yang saya tampilkan di sini tidak ada yang saya kurangin atau saya tambahkan. Nah, kalau sudah begini, baru kita tambahkan margarin atau butter yang tadi sudah kita lelehkan dan kondisinya sudah dingin. Tapi kalau tidak dilelehkan dulu juga tidak masalah, bakal tetap jadi, cuman nanti kita mengaduknya jadi agak sedikit susah atau sedikit lama karena harus mencampurkan mentega kembali dengan adonan yang sudah setengah kalis. Intinya margarin atau menteganya harus benar-benar sudah tercampur sempurna dengan adonan tadi. Jika perlu, boleh dibantu diulinin sebentar dengan menggunakan tangan. Tujuannya hanya biar lebih cepat saja. Kalau sudah tercampur begini, kita rapikan sedikit dengan dibulatkan seperti ini. Lalu kita diamkan selama 60-90 menit atau sampai mengembang 2 kali lipatnya. Kira-kira nanti seperti ini bentuknya. Jadi lama mengembangnya itu tergantung suhu ruang kita. Kalau ternyata setelah 90 menit masih juga belum mengembang, ya di-proofing lagi sampai benar-benar mengembang. Ini saya ulinin sebentar, kemudian didiamkan kembali selama 10-15 menit. Agak sedikit ditekan agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Nah, setelah diistirahatkan sekitar 10-15 menit, saya mengulinin kembali, tapi kalau mau langsung dibagi tidak masalah. Ini tidak wajib, karena setelah kita bagi, adonan akan ditekan juga sebelum kita bulatkan dan rolling. Kemudian kita bagi adonan menjadi 16 bagian sama besar, atau kalau ditimbang sekitar 30-30 gram per masing-masing bagiannya. Kalau sudah kita bulatkan seperti ini,
Kalau bisa serapi mungkin. Lalu kita rolling. Kalau dirasa adonannya agak lengket, jangan ditambahkan tepung ya. Jadi cukup olesi tangan dengan menggunakan butter atau margarin. Lalu kita masukkan adonan ke loyang. Ini hasilnya kurang rapi, kalau mau hasilnya lebih rapi, rollingnya juga harus lebih bagus. Selanjutnya kita proofing sekitar 40-45 menit, namun di menit ke-30 oven dinyalakan. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, boleh dioles dulu dengan menggunakan susu cair kalau ada. Kalau tidak ada, boleh menggunakan susu kental manis yang sudah dilarutkan. Sementara itu, pastikan oven sudah benar-benar panas ya. Nah, sekarang saatnya dipanggang. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama lebih kurang 18 menit. Di menit ke-13, di video ini pada menit ke-13 permukaan atasnya sudah mulai menguning. Jadi saya lanjutkan ke api bawah. Biar permukaannya lebih mengkilat, dalam kondisi panas kita olesin dengan margarin atau butter. Lepaskan dari baking papernya dan dinginkan di cooling rack. Rotinya sudah jadi. Mari kita tes dulu. Ya tuh, lembut kan? Lumayan berserat dan empuk banget. Roti ini lumayan tahan lama. Saya menyimpannya 5 hari di suhu ruang, masih tetap lembut. Tapi kalau mau disimpan di kulkas bisa lebih lama. Tuh, lentur banget kan? Saat ditekan, dia kembali ke bentuk semula. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat. See you next time.